Halo teman-teman, welcome back to Wadus Channel. Masih dalam suasana bulan Syawal, Wadus mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah lebaran tentu banyak dari teman-teman yang ingin berwisata bersama keluarga. Tidak hanya Bali, Bandung menjadi salah satu daerah pariwisata yang populer di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Ada berbagai daerah di Bandung yang memiliki tempat wisata yang apik, salah satunya adalah Pangalengan. Mungkin kalian masih asing dengan daerah satu ini. Pangalengan merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di Pangalengan kalian bisa menjelajahi berbagai wisata, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, dan sebagainya. Apabila kalian ingin berkunjung ke Bandung, cobalah untuk singgah ke daerah Pangalengan. Yuk kita bahas rekomendasi tempat wisata Pangalengan Bandung. Tapi seperti biasa, sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk yang manis, siapin nastar keju, opor ayam, sirup koko pandan, dan kita mulai. Intro. Pangalengan terletak 40 km di sebelah selatan kota Bandung atau sekitar 29 km dari ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang. Pangalengan terkenal akan beberapa objek wisata seperti Situ Cileunca, perkebunan teh, dan kolam pemandian air panas Cibolang. Pangalengan juga dikenal sebagai daerah pertanian, peternakan, dan perkebunan. Terdapat beberapa perkebunan teh dan kina yang dikelola oleh PT PN. Pangalengan juga merupakan daerah penghasil susu sapi. Peternakan dan pengolahan susu di daerah Pangalengan dan daerah Bandung Selatan lainnya dikelola oleh Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan atau KPBS Pangalengan. Daerah Bandung tidak pernah kehabisan sisi untuk dijelajahi. Selain Lembang dan Ciwidey, wisatawan kerap mengisi liburannya dengan mengunjungi destinasi wisata di kawasan Pangalengan, Bandung. Terletak di area Bandung Selatan, Pangalengan menjadikan sisi perkotaan Bandung tampak lebih asri. Beragam tempat wisata di Pangalengan bisa dijadikan referensi berlibur untuk menjaga kesehatan mental kalian. Pilihan objek wisata yang didominasi dengan pepohonan hijau dan berhawa sejuk tentu sangat menenangkan hati. Jadi jika kalian merasa sedang penat dengan rutinitas, berarti sudah waktunya untuk menjelajahi destinasi wisata terbaik di Pangalengan. Wisata alam yang disajikan Pangalengan tak main-main indahnya. Panorama yang disajikan mampu memikat perhatian siapapun yang datang. Terlebih lagi suasana yang sejuk membuat pengunjung semakin betah. Nah, untuk kalian yang berencana berkunjung ke Pangalengan, ini dia 5 tempat wisata Pangalengan Bandung. Kita bahas yang pertama, Kampung Singkur. Kampung Singkur merupakan destinasi wisata yang menawarkan pemandangan alam yang hijau serta udara yang segar. Terletak di tengah hutan pinus serahong, area wisata Kampung Singkur dilengkapi dengan berbagai macam kegiatan outdoor seperti camping, rafting, outbound, paintball, off-road, dan lain-lain. Berlibur di tengah hutan dengan udara yang sejuk serta pemandangan yang indah akan menetralkan kembali pikiran kalian. Berbagai macam wahana yang kalian butuhkan ada dalam satu area wisata. Kalian bisa membooking sesuai kebutuhan kalian. Area wisata Kampung Singkur akan memberikan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Membentuk kepekaan tim dengan mengarungi bagian alur sungai yang berjeram dengan menggunakan wahana perahu karet. Berlokasi di Sungai Palayangan, Bandung, menginap di area wisata Kampung Singkur merupakan pilihan tepat liburan bersama keluarga dan sahabat. Pemandangan hutan pinus serta udara sejuk menjadi daya tarik tersendiri. Kegiatan camping yang dilakukan di alam terbuka dengan menggunakan tenda dan peralatan lainnya sebagai tempat untuk bermalam dan memberi kesan menyatu dengan alam. Permainan perang-perangan dengan memakai peluru berisi cat dan perlengkapan perang
layaknya ketika kita akan memasuki sebuah pertempuran, banyak hal yang bisa kalian nikmati di tempat wisata yang satu ini. Yang kedua, Sunrise Point Perkebunan Teh Cukul. Terlihat jelas dari namanya, Cukul Sunrise Point adalah destinasi wisata untuk menikmati panorama matahari terbit dan terbenam dengan ketinggian 1600 mdpl. Kebun Teh Cukul Pangalengan memiliki keindahan negeri di atas awan yang sangat memukau. Perjalanan menuju kebun Teh Cukul ini melewati Situ Cileunca yang keren banget. Lokasinya tidak jauh dari Situ Cileunca, sekitar 2-3 km dengan jalan yang masih berliku-liku. Tidak hanya sekedar menyajikan pemandangan langit yang indah, wisata alam Cukul Sunrise Point juga menyediakan fasilitas berkemah untuk para pengunjung yang berminat. Mengetahui untuk mendapatkan momen matahari terbit, pengunjung perlu menunggu sejak pagi hari. Di pagi hari, suasana di kebun teh ini cukup berkabut dan udaranya sangat dingin. Perkebunan Teh Cukul terletak di dataran tinggi sehingga kalian bisa menikmati angin sepoi-sepoi yang sejuk dan udara segar saat kalian berada di sana. Jika kalian ingin datang ke tempat ini, kalian bisa mengambil rute ke Jalan Mohtoha, Dayakolot, Banjara, Pangalengan, kemudian ambil belokan ke arah kanan menuju Cisanti. Ikuti jalan sampai kalian tiba di area perkebunan Teh Cukul, atau kalian juga bisa mengambil jalur Tol Paster, Tol Kopo, Soreang, Ciwidey, Pasir Jambu Raya, Pangalengan, Situ Cileunca, dan sampai ke perkebunan teh ini. Yang ketiga, Situ Cileunca. Sebagai salah satu destinasi di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung, Situ Cileunca menyimpan sejuta pesona yang menarik para wisatawan dari luar daerah. Hamparan perbukitan teh yang menarik mata serta kondisi udara yang menyegarkan jiwa menjadikan destinasi di ketinggian 1550 mdpl itu amat digemari khususnya oleh warga Belanda di masa lampau. Situ Cileunca sendiri diketahui dibangun pada tahun 1919 sampai 1926 atau 7 tahun. Dulunya tempat tersebut untuk membantu operasional listrik dan mengalirkan pasokan air bersih ke wilayah perkotaan Bandung. Sebelum dijadikan penampungan air raksasa, lokasi Situ Cileunca merupakan kawasan hutan belantara yang dimiliki oleh seorang warga Belanda bernama Kuhlan. Ada juga yang mengatakan bahwa Kuhlan adalah Willem Hermanus Hogeland, pemilik perusahaan pertanian dan peternakan. Di lokasi ini juga diketahui terdapat sebuah spot favorit dari para pengunjung bernama Jembatan Cinta. Di sini wisatawan bisa melihat seluruh penjuru situ, termasuk menghubungkan dua desa, yakni Desa Pulau Sari dan Desa Wanasari. Karena dijadikan sebagai penghubung dua tempat, lokasi tersebut kerap dijadikan sebagai pertemuan muda-mudi dari kedua desa. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan warga memberi nama jembatan tersebut Jembatan Cinta. Daya tarik utama dari wisata ini yaitu suasana yang sejuk dan pemandangan yang sangat indah. Di wisata ini kalian bisa menjelajahi Situ Cileunca. Situ Cileunca sebenarnya adalah sebuah danau buatan yang kemudian digunakan sebagai objek wisata karena memiliki panorama alam yang sangat mempesona. Di sisi lain, kalian bisa menikmati pemandangan Situ Cileunca dari tepian danau. Namun jika kalian ingin menyusuri setiap sisi danau, kalian dapat menggunakan fasilitas perahu kayu yang dilengkapi dengan mesin. Perahu ini bertarif Rp75.000 dan setiap perahu dapat diisi sekitar 10 orang. Perahu tersebut akan membawa kalian berkeliling danau sambil menikmati sejuknya suasana sekitar danau. Yang keempat, Kawah Wayang.
Saat berlibur di Pangalengan, ada satu tempat wisata lagi yang tidak boleh kalian lewatkan, yaitu Kawah Wayang, sebuah destinasi wisata alam baru yang belum diketahui banyak orang. Masyarakat setempat menyebut Kawah Gunung Wayang sebagai hidden paradise yang ada di Pangalengan. Hanya dengan trekking kurang lebih selama 1 jam, kalian bisa menikmati keindahan kawah ini. Walaupun belum sepenuhnya selesai dan masih dalam tahap penataan, Kawah Gunung Wayang mulai banyak dikunjungi para wisatawan. Lokasinya yang tidak jauh dari area konsesi PT Star Energy. Selain menikmati keindahan kawah, di lokasi ini dikelilingi perkebunan teh dingin, sejuk, banyak asap-asap geotermal, dan pemandangan di sini tidak kalah menarik dari wisata kawah lain yang ada di kawasan Bandung. Kawah Wayang berada di bawah kaki Gunung Wayang Windu dengan luas kawah sekitar 750 meter persegi. Destinasi wisata ini baru resmi dibuka pada bulan Juli tahun 2020 lalu dan langsung menarik banyak perhatian masyarakat. Pemandangan dan hawa dingin dan sejuk sangat terasa saat kamu memasuki halaman utama Kawah Wayang. Dengan membeli tiket masuk dari Geowisata Kawah Wayang, kamu sudah menyumbang 1 pohon untuk ditanam. Di sini selain menyaksikan pemandangan alam yang menawan, kamu juga bisa melihat beragam tanaman langka yang hampir punah dan endemik Pangalengan yang kini ditanam kembali. Dengan adanya geowisata ini diharapkan para pengunjung tak hanya mendapatkan kesenangan tapi juga edukasi alam tentang pelestarian alam. Di area Kawah Wayang, para pengunjung juga bisa berkemah seperti di tempat wisata Kampung Cai Ranca Upas. Jika berkemah di Kawah Wayang, jangan lewatkan pemandangan eksotis dengan menikmati sunrise di pagi hari. Awalnya para pengunjung bisa berkemah di puncak gunung, namun karena sering terjadi kelalaian, akhirnya pengelola hanya memperbolehkan melakukan kegiatan di camping ground saja. Yang terakhir, yang kelima, Curug Penganten. Curug Penganten adalah sebuah tempat wisata yang menawarkan pesona air terjun yang sangat indah. Curug ini juga masih sangat alami sehingga dijamin akan membuat kalian terkagum-kagum saat melihatnya. Curug ini diberi nama Curug Penganten dikarenakan bentuknya yang mempunyai 2 buah aliran air terjun dan saling berdampingan seperti sebuah curug kembar. Karena bentuk dan lokasi dari air terjun ini seperti berpasangan layaknya pengantin, maka curug ini disebut dengan nama Curug Penganten. Sebagai sebuah tempat wisata, curug ini memiliki mitos di balik keindahannya. Konon katanya ada sepasang pengantin yang meninggal secara tragis di tempat ini. Mereka adalah sepasang pengantin baru yang kemudian berlayar dengan menggunakan sekoci kecil di sungai. Sungai ini menjadi muara bagi air terjun. Karena keasyikan mendaki sekoci, sepasang pengantin ini sampai lupa dengan arus sehingga mereka akhirnya tenggelam dan meninggal di sini. Selain itu ada mitos lain juga yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa barang siapa yang mandi atau membasuh muka di air terjun ini maka akan mendapatkan aura yang mempesona. Karena itu banyak calon pengantin yang mandi di sini agar saat menikah wajahnya tampak berseri-seri. Selain mitos yang cukup menarik, tentu saja keistimewaan curug ini adalah pemandangan alamnya yang super indah. Baiklah, itulah tadi 5 tempat wisata Pangalengan Bandung. Masih dalam suasana liburan, wisata Pangalengan jadi pilihan bagi wisatawan untuk mengisi pekan liburan. Saat ini perkembangan wisata Pangalengan begitu pesat, banyak tempat wisata baru di Pangalengan yang bisa kalian datangi. Pangalengan sendiri merupakan dataran tinggi di Kabupaten Bandung dan dikenal sebagai daerah perkebunan teh dan peternakan susu. Karena bernuansa kebun teh, wisata Pangalengan ini menghadirkan keseruan di tengah perkebunan teh hingga wisata alam lainnya. Jika kalian ingin berkunjung, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Selesai, kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan
video-video seru Wadus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, dadah!